Salah satu kelas teratas atau biasa dikenal dengan sebutan Yokozuna, atlet sumo, dalam kelas ini bisa menerima gaji sebesar 2.820.000 yen atau setara dengan 313 juta rupiah per bulan ya. Hai YouTubers, sumo adalah salah satu olahraga tradisional Jepang yang masih bertahan hingga sekarang. Diketahui bahwa olahraga ini tidak hanya memperlihatkan kekuatan pesertanya saja, tapi juga harga diri berbalut dengan tradisi yang sangat kental. Sebagai sebuah permainan tradisional Jepang, sumo bisa dikatakan merupakan olahraga yang sangat berat. Hal tersebut dikarenakan para atlet harus menjalani berbagai macam latihan yang sangat keras. Menurut catatan sejarah, olahraga sumo dilakukan pertama kali di kuil Shinto untuk tradisi peleburan dosa. Di balik olahraga yang dikenal memiliki teknik utama saling dorong satu sama lain untuk memperebutkan gelar juara ini, ada beberapa sejarah dan fakta tentang para atletnya. Dan berikut adalah daftar sejarah sekaligus fakta mencengangkan tentang kehidupan para atlet sumo. Gaji atlet sumo. Seperti yang kita ketahui bahwa para atlet dalam olahraga sumo ini bisa dibilang akan menerima bayaran yang besar setiap bulannya. Namun nominal dari gaji tersebut ditentukan oleh setiap kategori dari olahraga itu sendiri. Olahraga sumo sendiri memiliki beberapa kelas di mana besar bayarannya sangatlah berbeda-beda. Salah satu kelas teratas atau biasa dikenal dengan sebutan Yokozuna, atlet sumo, dalam kelas ini bisa menerima gaji sebesar 2.820.000 yen atau setara dengan 313 juta rupiah per bulannya. Sedangkan kelas di bawahnya yakni Ozeki, para atlet akan mendapatkan gaji sebesar 230 juta rupiah per bulan. Selain itu, beberapa kelas yang berada di bawahnya juga menerima bayaran cukup menggiurkan. Misalnya dalam kelas Senyaku, para atlet akan mendapatkan gaji sebesar 170 juta rupiah per bulan, Maegashira 130 juta rupiah per bulan, dan Juryo 100 juta rupiah per bulan. Olahraga kuil Shinto. Sejatinya olahraga sumo dipakai pertama kali oleh kuil Shinto untuk tradisi peleburan dosa. Dalam tradisi tersebut, manusia akan beradu di atas ring dengan sesuatu yang dinamakan kami atau dewa. Dengan bertarung, mereka akan memurnikan segala dosa yang selama ini dilakukan. Dalam legenda Jepang sendiri, ada beberapa dewa atau bahkan monster yang mampu melakukan sumo dengan sangat baik dan mereka adalah kappa. Seiring dengan berjalannya waktu, sumo dijadikan olahraga yang sangat tenar di Jepang. Nilai-nilai yang terkandung dalam olahraga sumo ini tetap dipertahankan sampai sekarang, yaitu bertarung untuk tujuan menyucikan diri dari segala dosa duniawi. Sumo wanita. Saat ini asosiasi olahraga sumo di Jepang melarang adanya pemain sumo wanita yang bertanding di dalam ring. Hal ini dilakukan karena olahraga tersebut syarat dengan kekerasan dan bisa membunuh para pemainnya. Itulah mengapa hanya pemain pria yang boleh main dan melakukan kejuaraan olahraga ini sangat bergengsi di Jepang. Namun di masa lalu, para pemain sumo wanita ternyata pernah ada di Jepang. Mereka memiliki kandang sendiri-sendiri dan melakukan pertandingan antar kandang. Seiring berjalannya waktu, sumo wanita ini ditiadakan meski sebenarnya banyak wanita yang tetap ingin melakukan pertarungan di atas ring. Tidur dengan memakai masker oksigen. Berdasarkan laporan yang ada, para pegulat sumo elit di Jepang ternyata makan dalam porsi yang sangat besar, yaitu 8.000 kalori sehari dan memakai masker dengan oksigen saat mereka tidur siang. Saat makan siang, para atlet tersebut akan diberikan sarden panggang dan goreng, nasi kukus, serta shonkonabe atau hidangan hotpot khusus yang diasosiasikan dengan pegulat sumo, tentunya dalam porsi yang sangat besar. Kemudian para pegulat sumo ini akan tidur siang selama beberapa jam setelah mereka makan. Dalam tidur tersebut, para atlet sumo ini akan mengenakan masker oksigen untuk membantu pernafasan mereka. Namun pelatihan yang berat dan cara-cara yang telah terikat dengan tradisi telah membuat banyak pemula di Jepang tidak ingin menjadi pegulat sumo. Selain itu, olahraga ini juga telah didominasi oleh pegulat asing dan kebanyakan dari wilayah Mongol. Mereka dipaksa harus belajar bahasa Jepang dan hidup sebagaimana warga Jepang hidup tanpa ada pengecualian. Lansia penyuka sumo. Saat ini nasib olahraga sumo di Jepang kemungkinan hampir mirip dengan pertunjukan wayang di Indonesia, di mana hanya orang parubaya saja yang menyukainya. Anak yang masih muda biasanya akan menganggap hal tersebut sebagai sesuatu yang tidak berguna. Padahal sumo atau wayang sendiri ini adalah bagian budaya dan tradisi yang sangat berharga dan tidak bisa tergantikan oleh apapun. Diketahui bahwa para pemuda di Jepang bisa banyak menghabiskan waktunya untuk bermain atau dalam kamar menjadi hikikomori. Namun hal-hal yang terkait dengan budaya mereka akan lebih cuek karena tidak mampu membuat mereka bahagia.
Sedangkan di luar Jepang sendiri, olahraga sumo ini justru dianggap sebagai kebudayaan yang sangat prestisius dan membanggakan. Pesumo hebat. Seperti yang kita ketahui bahwa olahraga sumo merupakan olahraga yang berasal dari Jepang. Namun pada kenyataannya olahraga ini justru dikuasai oleh para orang-orang asing. Semacam ironis, olahraga asli Jepang tapi pemainnya menjadi unggulan justru orang asing. Padahal Asosiasi Sumo Jepang telah membatasi gaijin atau orang asing yang bermain sumo. Hal ini berawal tahun 1992, di mana saat itu hanya boleh ada 6 pemain asing di setiap stable atau kandang dan tempat perkumpulan sumo berada. Saat ini jumlah tersebut dibatasi hanya boleh ada 1 pemain asing di setiap stable. Meski demikian, 15-20 orang gaijin tetap menjadi pemain terhebat dalam olahraga ini dan masyarakat Jepang pun sangat mengidolakan mereka semua. Sumo tidak harus gemuk. Jika kita mendengar kata sumo, pasti yang terfikirkan adalah seorang laki-laki dengan tubuh yang sangat besar atau gemuk. Namun sebenarnya, di awal kemunculannya para pemain sumo tidaklah gemuk seperti sekarang. Bahkan para pemain ini diharuskan berbadan skinny dan memiliki otot yang kuat untuk menghadapi para musuh di dalam ring. Namun seiring berkembangan zaman, para pemain sumo justru bertransformasi menjadi figur yang berbadan tambun dan sangat besar. Saat ini memiliki badan besar dalam olahraga sumo dianggap sebagai kekuatan dan para pemain sumo dengan badan besar akan memiliki banyak penggemar serta banyak gadis yang akan bersamanya. Hidup dalam tradisi. Saat ini menjadi pemain sumo bukan lagi harus dimiliki kekuatan besar dan juga keberanian. Akan tetapi, seorang yang menjadi pemain sumo diharuskan untuk mematuhi tradisi yang ada selama ini. Artinya saat di luar kandang, para atlet sumo juga harus tetap mematuhi aturan yang ada saat mereka berada dalam kandang. Hal ini dilakukan karena sifat dari tradisi tersebut yang sangat mengikat dan akan ada hukuman bagi yang melanggar aturan tersebut. Selain itu, saat keluar kandang, para atlet juga diwajibkan memakai pakaian tradisional atau menggunakan atribut yang menandakan nama dari belakang mereka masing-masing. Dengan begitu, jika ada pertarungan atau perkelahian yang ada liar, segera diketahui dan ditindaklanjuti. Kehidupan keras. Meskipun memiliki badan yang sangat gemuk, seorang rikishi atau pagula sumo adalah orang yang sangat bekerja keras. Diketahui bahwa para pesumo tersebut akan menjalani latihan yang sangat keras setiap harinya. Selain itu, seorang rikishi juga akan menjalani hidup seharian di sebuah tempat yang disebut sumobeya. Tempat tersebut mereka akan makan, tidur, dan berlatih di sepanjang karir sumo mereka. Hal ini hampir sama dengan seni bela diri yang lainnya yang hierarkis sangat dipegang teguh dalam olahraga sumo. Dalam sumobeya, pegulat paling junior adalah yang paling menderita. Mereka harus bangun paling awal untuk mencuci pakaian serta memasak untuk para seniornya. Selain itu, mereka juga harus mandi paling akhir dan baru diperbolehkan makan setelah para seniornya selesai makan. Para junior ini juga seringkali dibully oleh seniornya dengan alasan untuk memperkuat fisik dan mental mereka. Tidak jarang pembulian kebablasan sehingga menyebabkan cedera sampai kematian. Yakuza. Beberapa waktu yang lalu, pihak kepolisian Tokyo berhasil menggerebek sekitar 30 lokasi pusat pelatihan sumo. Tindakan ini diambil dalam upaya untuk menyita bukti tentang hubungan antara pegulat sumo dan Yakuza, yaitu sebuah kelompok kejahatan terorganisir seperti mafia Jepang yang berasal dari abad ke-17. Olahraga sumo sendiri berkembang selama berabad-abad sebagai bentuk hiburan publik yang bergerak di mana pegulat, pelatih, dan promotor bergantung pada geng lokal untuk mengamankan fasilitas dan penonton, termasuk untuk menjual tiket. Hubungan yang nyaman tersebut ternyata tidak berjalan dengan baik ketika lingkaran sumo tradisional dimodernisasi dan menjadi Asosiasi Sumo Jepang. Selain itu, Shinkansen Yakuza pada lingkaran sumo juga suatu hal yang sangat penting. Di tahun 1950-an, menteri dan juga industrialis Jepang mengandalkan elemen nasionalis dari kelompok Yakuza untuk membubarkan serikat pekerja dan sosialis.